Shalom, saudaraku, hormatilah orang yang lebih tua adalah pesan moral yang dapat kita jumpai di berbagai budaya atau kelompok masyarakat. Nasihat yang sama juga diajarkan firman Tuhan pada hari ini, dan karena itu mari belajar firman-Nya dalam program Renungan Harian Gemim Sentrum Bitung. Sebelumnya, mari kita berdoa. Ya Bapa dalam sorga, saat ini kami akan belajar firman Tuhan, kiranya Engkau menolong kami supaya kami dapat memahaminya. Amin. Mari membaca dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 5 dan 6. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, di era digital ini, dalam budaya modern, harus kita akui bahwa sikap menghormati orang yang lebih tua atau menghormati orang lain sering kali sulit untuk kita lakukan. Sebagian anak-anak atau orang muda sulit untuk menghormati orang yang lebih tua atau menghormati orang lain karena tidak diajarkan dan diberi teladan bagaimana sikap menghormati orang lain. Sebagian orang hanya ingin menghormati orang lain jika orang tersebut memiliki status sosial yang dianggap tinggi dalam kelompok masyarakat atau memiliki ekonomi dan pendidikan yang tinggi dibandingkan dengan masyarakat yang lainnya. Sementara itu, ada orang yang tidak mau menghormati orang yang dipandang status sosialnya rendah dalam kelompok masyarakat. Dalam suratnya yang pertama, Rasul Petrus tidak hanya memberikan nasihat kepada para penatua atau mereka yang dituakan, tetapi juga memberikan nasihat kepada orang-orang muda untuk saling merendahkan diri satu sama lain, terlebih orang muda untuk tunduk kepada orang-orang tua. Kata tunduk di sini mengandung arti sikap taat, rendah hati, sopan, sederhana, dan tidak mementingkan diri sendiri. Meskipun di bagian awal ayat 5 ini memberikan kesan bahwa nasihat ini ditujukan kepada orang-orang muda saja, tetapi di bagian akhir pada ayat 5 ini dengan menggunakan kata semua orang, maka nasihat dari Rasul Petrus ini ditujukan kepada semua orang, bukan hanya kepada orang-orang muda, tapi juga kepada orang-orang tua, dari anak-anak sampai kepada mereka yang dewasa, untuk memiliki sikap saling menghormati satu dengan yang lainnya. Dalam surat Petrus menunjuk juga kepada para penatua atau para pemimpin jemaat pada waktu itu dan anggota jemaat Kristen. Sehingga nasihat firman Tuhan ini tidak hanya ketika kita ada dalam hidup bermasyarakat, tetapi juga ada dalam kehidupan berjemaat. Dan untuk memiliki sikap saling menghormati, maka kita harus memiliki kerendahan hati. Dengan kerendahan hati, kita tidak akan melihat latar belakang orang lain atau orang yang akan kita hormati. Dan dengan kerendahan hati, kita akan bersikap bijaksana untuk tidak merasa lebih baik atau lebih penting daripada orang lain. Dan dengan sikap kerendahan hati akan menolong kita memiliki kesadaran bahwa apa yang telah kita capai atau apa yang kita miliki di dunia ini semuanya hanya berasal daripada Tuhan. Saudaraku, pesan firman rendahkanlah dirimu satu sama lain tidak akan membuatmu kehilangan harga diri. Tetapi melalui pesan firman ini akan menolong kita untuk memiliki kualitas hidup bermoral lebih baik. Karena itu, milikilah sikap kerendahan hati supaya kita mampu untuk menghormati satu dengan yang lainnya, dan akhirnya kita akan memiliki sikap saling mengasihi satu dengan yang lainnya seperti apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Maka rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan supaya
Kamu ditinggikan pada waktunya, sebab Tuhan mengasihani orang-orang yang rendah hati, saling menghormati, saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, sebab Engkau telah menuntun kami ketika kami belajar firman Tuhan saat ini. Tolonglah kami supaya kami memiliki kerendahan hati, sikap saling menghormati dan mengasihi satu dengan yang lainnya. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan harian Gemim Sentrum Bitung. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, damai di hati.